Puji Tuhan. Setelah mendengarkan kesaksianmu akan firman Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya aku mengerti bahwa selama ini sia-sia aku belajar tentang iman kepada Tuhan. Iya. Aku gagal melihat perbedaan antara percaya Tuhan dan percaya Alkitab. Iya, benar. Aku bersandar pada pengertian dan doktrinku tentang Alkitab untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Aku mengikuti pendeta dan penatua dalam mencela dan menentang Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah lama aku mengikuti jalan orang Farisi menentang Tuhan tanpa menyadarinya. Benar. Aku terlalu congkak dan bodoh. Saat kulihat sikap dan tindakanku, sama sekali tak mirip dengan orang yang percaya Tuhan. Aku belum pernah mengalami kenyataan iman kepada Tuhan. Pada dasarnya aku orang yang tak percaya. Saudari Jiang, mengapa berkata begitu? Benar. Kita sudah lama percaya Tuhan, dan kita memuliakan namanya. Benar. Kita sering membaca Alkitab, berdoa dan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita rendah hati, sabar, mengasihi sesama. Kerap kali beramal, menyumbang, dan mengorbankan hal-hal lain untuk pekerjaan Tuhan, dan memberitakan Injil sebagai saksinya. Benar. Apa kita bukan melakukan firman Tuhan dan mengikuti jalannya? Benar. Bagaimana kau bisa berkata, kita tidak pernah mengalami iman kepada Tuhan dan tidak percaya? Betul. Iya. Betul. Di Alkitab, Paulus berkata, aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Amin. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Benar. Mulai sejak sekarang, sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Amin. Karena itu menurutku, iman kita kepada Tuhan akan memperoleh pujian darinya. Iya. Saat Tuhan datang kembali, Ia akan mengangkat kita masuk kerajaan surga. Amin. Yang kukatakan, betul kan? Amin. Apa yang dikatakan saudarimu masuk akal. Benar. Iya. Jika kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mengorbankan pekerjaan dan masa muda kita untuknya? Iya. Bagaimana kita bisa begitu menderita untuk menyebarkan Injilnya dan bersaksi? Iya. Jika kita bukan sungguh-sungguh percaya Tuhan, mampukah kita menanggung semua penderitaan, memikul salib dan mengikuti Tuhan? Iya. Bukankah kita lebih memilih meringkuk dan menderita di penjara daripada menyangkal nama Tuhan dan mengkhianatinya? Apakah hal-hal ini bukan bukti kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan? Iya. Bukankah inilah jalan para orang kudus yang percaya Tuhan sepanjang sejarah? Bagaimana kau bisa mengatakan ini bukan iman sejati kepada Tuhan? Bagaimana kau menjelaskan masalah-masalah ini? Iya. Jelaskan pada kami. Oh, Saudari Miao, silakan duduk. Permasalahan ini, biarlah Saudara Yu dan Saudara Chow yang menjelaskan. Bagus. Iya. Bagus sekali. Katakan pada kami. Dengarkan apa yang akan kau katakan. Banyak orang percaya berpikir, selama mereka menjaga nama Tuhan, rajin baca Alkitab, sering berdoa dan berkumpul, sanggup mengorbankan segalanya dan bekerja untuk Tuhan, maka mereka dinyatakan orang percaya yang sejati. Mereka pikir selama percaya Tuhan dengan cara ini, mereka akan diangkat masuk kerajaan surga saat Ia datang kembali. Apakah mempercayai Tuhan semudah yang dipikirkan orang? Jika orang percaya Tuhan seperti ini, bisakah mereka sungguh memperoleh perkenan Tuhan? Orang Farisi yang dicela dan dikecam Tuhan Yesus, bukankah begitu juga cara mereka percaya Tuhan? Mereka selalu berdoa dan bekerja keras, bahkan sampai ke ujung bumi untuk menyebarkan Injil. Lalu mengapa iman mereka gagal mendapatkan perkenan Tuhan dan malah menimbulkan celaan dan kutukan dari Tuhan? Aku betul-betul tidak tahu. Iya, aku belum pernah memikirkan masalah itu. Orang yang pernah membaca Alkitab mengerti bahwa walau orang Farisi membaca Alkitab, taat berdoa, memberitakan pekerjaan Tuhan, sangat menderita, mengasihi sesama, dan dari luar tampak saleh, pengikut yang benar. Pada kenyataannya, Tuhan tak ada di hati mereka. Mereka tidak membesarkan Tuhan. Dalam imannya, mereka tidak fokus mencari firman Tuhan atau memahami kehendak-Nya. Apalagi melakukan firman-Nya dan mengikuti perintah-Nya. Mereka hanya fokus dalam menyebarkan pengetahuan tentang Alkitab dan teori teologis. Mereka hanya fokus dalam upacara keagamaan, mengikuti perintah untuk memuliakan diri mereka sendiri, membuat diri mereka dipuja orang lain. Mereka percaya Tuhan seperti itu selama bertahun-tahun dan tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Mereka bukan menjadi taat dan tunduk kepada Tuhan. Karena itu, ketika Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya, mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mengukur Tuhan Yesus berdasarkan pemahaman dan imajinasi mereka. Tak peduli betapa hebatnya khotbah Tuhan Yesus, atau betapa besar otoritas dan kuasa yang dilakukannya,
mereka tidak mencari atau mempelajarinya. Mereka masih secara fanatik menentang dan mengutuk Tuhan Yesus lalu menyalibkannya di kayu salib. Mereka terkutuk dan terhukum. Katakanlah, dapatkah iman orang Farisi disebut iman sejati kepada Tuhan? Tidak. Apakah Tuhan menerima iman orang Farisi? Tidak. Benar. Bukan saja Tuhan Yesus tidak menerima mereka, tetapi ia mencela dan mengutuk mereka, firman-Nya. Tetapi celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik. Benarkah hal itu? Iya, ini adalah kebenaran. Orang Farisi hanya percaya pada pemahaman dan imajinasi mereka sendiri, hanya percaya Tuhan yang samar di surga. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus yang berinkarnasi, yang mengungkapkan kebenaran. Mereka semua jemu dan membenci kebenaran. Mereka percaya Tuhan, namun menentang Tuhan juga. Betul, kan? Iya. Itu benar. Iya, mereka bukan pengikut sejati Tuhan. Iya. Itu memang benar. Kita bukan orang Farisi. Itu memang benar. Puji Tuhan. Mari lihat berbagai komunitas religius hari-hari ini. Banyak pendeta dan penatua yang menjaga nama Tuhan. Mereka berdoa atas nama Tuhan, membaca Alkitab, meninggalkan segalanya baginya, dan bekerja untuknya. Tetapi ketika Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakimannya di akhir zaman, mereka mengartikan pekerjaan Tuhan berdasarkan pemahaman dan imajinasi mereka sendiri. Mereka berpikir firman dan pekerjaan Tuhan hanya ada di Alkitab, dan sesuatu yang di luar Alkitab adalah sesat. Mereka tahu firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran, dapat menaklukkan manusia. Tetapi mereka tidak mencari atau mempelajarinya. Mereka masih terus menyebarkan berbagai isu dan kebohongan. Secara fanatik mengumpat, mencela dan menghujat Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka tidak pernah berhenti melarang orang percaya mencari jalan kebenaran. Bahkan melaporkan yang menjadi saksi pekerjaan Tuhan di akhir zaman ke polisi supaya ditangkap. Betul. Itu benar sekali. Betul. Katakan, apa bedanya pendeta dan penatua ini dengan orang Farisi yang menentang Tuhan Yesus? Tidak ada bedanya. Intinya mereka sama. Bukankah keduanya tahu jalan kebenaran, tapi tetap menentangnya? Iya. Bukankah keduanya musuh Tuhan yang membenci kebenaran? Itu betul. Benar. Iya. Karena itu, kita dapat melihat, jika orang percaya Tuhan, tapi hanya menjaga namanya, bekerja keras untuknya, dan tampak saleh, itu bukan berarti mereka melakukan firman Tuhan atau mengikuti jalan Tuhan. Itu juga bukan berarti mereka adalah orang percaya sejati yang melayani Tuhan. Betul. Iya. Walau tampak saleh, tak berarti mereka memuliakan Tuhan dalam hatinya, menghormati atau menaatinya. Sudah pasti bukan berarti mereka mengerti kebenaran atau mengenalnya. Memang. Iya. Itu benar. Yang kau katakan itu benar. Jika orang percaya Tuhan namun tidak mencari kebenaran, sungguh melakukan kebenaran atau mengalami firman Tuhan, tak peduli betapa lamanya mereka percaya atau betapa mereka bekerja untuknya, mereka tidak bisa memperoleh pujian Tuhan. Benar. Ini betul khususnya bagi pendeta dan penatua dalam komunitas religius. Meskipun mereka bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan, mereka masih dengan fanatik menentang dan mengutuk Tuhan Yang Maha Kuasa Kristus pada akhir zaman. Ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka pelaku kejahatan yang menentang Tuhan. Mereka terlihat jelas sebagai antikristus oleh pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Pasti mereka akan dikutuk dan dihukum Tuhan. Benar. Benar. Iya. Benar sekali. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan-setan demi namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Benar sekali. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman sudah sangat jelas. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, aku tidak peduli seberapa terhormatnya kerja kerasmu, seberapa mengesankan kualifikasimu, seberapa dekat kalian mengikuti aku, seberapa terkenalnya engkau, atau seberapa baik sikapmu. Selama engkau tidak melakukan apa yang aku minta, engkau tidak akan mendapat pujian dariku. Lepaskan semua pemikiran dan perhitunganmu secepat mungkin. Dan mulailah anggap serius permintaanku. Jika tidak, aku akan mengubah semua orang menjadi abu untuk mengakhiri pekerjaanku.
dan membuat pekerjaan yang sudah kulakukan selama bertahun-tahun dan penuh penderitaan menjadi sia-sia. Karena aku tidak bisa membawa musuh-musuhku dan orang yang bau kejahatan masuk kerajaanku ke zaman berikutnya. Firman Tuhan begitu agung. Itu benar. Firman Tuhan adalah kebenaran yang kekal. Amin. Orang percaya dapat memperoleh pujian darinya, tidak tergantung pada banyaknya pekerjaan dan penderitaan mereka. Memang. Terutama tergantung pada apakah mereka melakukan firman Tuhan atau menaatinya. Betul. Namun Paulus berkata, "Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai sejak sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Perkataan ini adalah pemahaman dan imajinasi Paulus sendiri. Sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kebenaran. Memang. Semua ini bertentangan dengan firman Tuhan. Memang. Sekarang semuanya sudah dapat melihat ini dengan jelas ya? Iya, syukur kepada Tuhan. Sudah jelas sekali. Setelah mendengarkanmu, aku mengingat yang Paulus katakan. Ini adalah pemahaman dan imajinasi Paulus sendiri. Sama sekali tidak sesuai firman Tuhan. Itu tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk diangkat ke kerajaannya. Betul. Setelah sekian lama, kita telah diperdaya oleh perkataan Paulus. Kita hanya fokus untuk bekerja bagi Tuhan dan menyangka bahwa ketika ia kembali kita akan menerima pengangkatan. Kita tidak fokus dalam mencari kebenaran atau mendengarkan suara Tuhan. Kita hampir kehilangan kesempatan untuk menyambut Tuhan. Itu betul. Betul sekali. Perkataan Paulus sungguh telah menyakiti kita. Aku mulai paham. Dan aku mulai mengerti katakannya itu pencerahan ini. Aku memahaminya sekarang. Syukur pada Tuhan. Iya, karena itu aku mulai paham. Sekarang mengerti. Gaudan. Apa yang kau lakukan di sini? Oh, Bibi, mengapa kemari? Aku berlari kemari untuk mendengarkan Kemarilah, khotbah. cepat. Kau tidak ke rumah sakit? Apa yang terjadi? Kenapa kau panik dan mengendap-endap, Gaudan? Bibi, pergilah. Polisi sedang kemari mencari orang percaya. Apa? Polisi? Bagaimana kau bisa tahu? Jangan tanya. Ayo, lekas. Tidak. Kau harus menjelaskannya. Apa yang terjadi? Penatua Sun telah mengetahui kalau pengkhotbah kilat dari timur sedang berkhotbah untuk kami. Dia membawa polisi ke sini untuk menangkap mereka. Penatua Sun? Bagaimana Penatua Sun mengetahuinya? Apa kau mengirimkan pesan? Katakan. Katakan yang sebenarnya. Bibi, kau tahu, belakangan ini aku kekurangan uang. Apa? Penatua Sun bilang aku akan dapat 5.000 yuan untuk setiap pengkhotbah kilat dari timur yang kulaporkan. 2 orang, aku bisa dapat 10.000, Bibi. Dasar tak berguna, orang sinting. Kau lebih Yudas dari Yudas sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Kau... Bibi. Ini benar-benar sudah jelas. Kini sudah jelas bahwa apa yang kita semula sangka, orang percaya Tuhan yang menjaga namanya dan bekerja untuknya akan memperoleh perkenannya dan masuk kerajaannya. Sama sekali tak masuk akal. Iya. Benar. Hei, saudara Yu, saudara Chu, lalu apa artinya memiliki iman sejati kepada Tuhan? Dan bagaimana iman kita mendapat perkenannya? Jelaskan lebih banyak. Ya, Baiklah. Baik. Syukur pada Tuhan. Tolong jelaskan pada kami. Iya. Ada apa, saudari? Ada apa ini? Ada masalah. Gaudan melapor ke Penatua Sun. Penatua Sun membawa polisi kemari. Di mana mereka? Penatua Sun, apa yang terjadi? Pasti ada yang membocorkan informasi ini. Air ini hangat. Kita sudah terlambat. Kurang ajar, aku telah dikerjai.